Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini berjumpa kembali dengan Ibu Dini. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan bab baru ya. Mungkin anak-anak kemarin itu kan tentang FVB, KPK, faktor prima, faktorisasi prima, ya seperti itu. Nah, sekarang anak-anak masuk bab baru. Apa nih judulnya? Yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, sebelumnya anak-anak juga harus mengenal alat-alat pengukuran panjang. Ada sebenarnya anak-anak boleh dilihat di buku halaman 60. Ya, itu contohnya ada meteran roll panjang ya. Itu meteran roll panjang itu digunakan untuk mengukur jalan. Karena kan panjang ya, meterannya sangat panjang. Kemudian yang kedua adalah mistar atau penggaris. Penggaris biasa anak-anak gunakan untuk mengukur benda. Ada juga meteran pita itu digunakan untuk mengukur kain. Sedangkan meteran roll kecil itu digunakan untuk mengukur misalnya mengukur lemari ya, terus mengukur tanah gitu, atau misalnya ya ada yang lebih tinggi lagi misalkan lemari, kemudian ya kulkas gitu. Itu yang bendanya yang lebih panjang daripada pengukuran dengan menggunakan penggaris ya. Diulangi lagi sama Ibu ya. Jadi alat ukur panjang itu satu adalah meteran roll besar. Itu digunakan untuk mengukur jalan ya. Yang kedua adalah meteran pita. Itu digunakan untuk mengukur kain. Yang ketiga adalah meteran roll kecil, itu digunakan untuk mengukur lemari atau benda yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi gitu ya. Kemudian ada lagi penggaris, itu untuk mengukur benda yang terbatas ya, hanya beberapa sentimeter. Nah, jangan lupa kita juga sama bisa diukur nih tubuh kita. Tubuh kita bisa menggunakan meteran tinggi badan ya. Biasa anak-anak lihat kan kalau misalnya di puskesmas, anak-anak bisa melihat alat untuk mengukur tinggi badan ya. Jadi kita berdiri tegak, kemudian nanti sama petugasnya itu diukur nih, ditarik ini yang dari atasnya, alatnya seperti itu. Boleh anak-anak lebih jelasnya, anak-anak boleh dilihat di buku halaman 60. Nah, untuk mempermudah anak-anak mengenal bagaimana cara pengukuran panjang, anak-anak boleh menyimak video yang akan nanti ditayangkan. Silahkan anak-anak simak videonya ya. Pengukuran panjang. Misalnya kita punya sebuah pensil yang akan kita ukur panjangnya dengan menggunakan alat ukur penggaris atau mistar. Caranya letakkan ujung pensil salah satu lurus dengan angka 0 di penggaris, kemudian kita lihat ujung yang lain. Nah, kita mendapatkan bahwa hasil pengukuran panjang pensil ini adalah 16, maka dikatakan panjang pensil 16 cm. Pengukuran yang berikutnya adalah jika hasil pengukuran itu tidak tepat seperti hasil pengukuran sebelumnya. Perhatikan, kita punya contoh sebuah krayon yang akan kita ukur panjangnya dengan alat ukur yang sama, yaitu mistar. Letakkan salah satu ujung krayon lurus dengan angka 0, kemudian kita lihat hasil pengukurannya itu ada 9 cm lebih, mendekati angka 10. Karena lebih dekat dengan angka 10, maka dikatakan panjang krayon ini mendekati 10 cm. Biasanya ditulis dengan angka mendekati seperti ini. Contoh pengukuran berikutnya, perhatikan jika kita punya sikat gigi yang akan kita ukur panjangnya, caranya sama, letakkan salah satu ujung sikat gigi lurus dengan angka 0 dan kemudian kita lihat ujung yang lain. Hasil pengukuran panjang ini menunjukkan bahwa panjang sikat gigi itu 15 cm lebih sedikit dan masih jauh dibanding dengan 16. Maka berdasarkan pembulatan hasil pengukuran panjang dikatakan panjang sikat gigi ini 15 cm atau dituliskan dengan simbol seperti ini, 15 cm. Dari ketiga hasil pengukuran tadi dapat disimpulkan bahwa jika hasil pengukurannya itu 5 mili atau lebih, maka dibulatkan
ke atas. Namun jika hasil pengukurannya kurang dari 5 mm, maka dibulatkan ke bawah atau diabaikan. Pada contoh terakhir ini 15 lebih 3 mili, maka 3 mili diabaikan. Dikatakan panjang sikat gigi 15 cm. Ya, alhamdulillah anak-anak sudah menyimak kan? Nah, begitu sangat gampang sekali. Jadi sebenarnya anak-anak harus lebih teliti lagi dari pengukuran 0 itu nanti sampai angka berapa nih panjang bendanya berdasarkan video yang tadi yang sudah ditayangkan, ya. Nah, Ibu akan menerangkan tentang syarat pembulatan. Nah, sebelumnya ketika kita mengukur penggaris, mengukur pensil ataupun tadi mengukur sikat gigi, itu pasti tidak akan pas angkanya. Jadi harus dibulatkan. Nah, ini syaratnya seperti apa? Syarat pembulatan adalah 1. Jika nilai angkanya kurang dari 5, berarti kurang dari 5 itu angka 1, 2, 3, 4 ya, maka nilainya harus diturunkan ke angka yang lebih kecil. Ibu kasih contoh. Misalnya pengukuran pensil menggunakan penggaris adalah 16,2. Ibu tulis di sini sentimeter ya, maaf Ibu sama Ibu tulis ini sentimeter. Jadi ini nilainya jadi berapa? 16,2. Berarti ingat di sini ya, 2 di sini adalah lebih kecil dari 5. Jadi harus dibulatkan, diturunkan ke angka yang lebih kecil. Artinya, ya ini berarti angka yang kurang dari 5 ini sebenarnya tidak ada, bisa kita hilangkan. Jadi nilainya, hasilnya 16 cm. Artinya tidak ada perubahan karena itu dibulatkan ke yang lebih kecil, ya. Kemudian ini contoh lagi, 13,4 cm. Sama, karena ini nilainya nih. Nilainya ini adalah nilai ini kalau dibaca itu 13 lebih 4 nah itu seperti itu. Jadi ini sebenarnya tidak berarti juga karena ini kurang dari 5. Anak-anak boleh tulisannya 13 cm. Nah, seperti itu ya untuk pembulatan yang kurang dari 5. Sekarang untuk pembulatan yang lebih dari 5 atau sama dengan 5. Ingat, kalau sama dengan 5 berarti angka 5-nya dimasukkan. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maka nilainya itu dinaikkan ke angka yang lebih besar. Contoh, Ibu kasih ini juga ya. Misalnya Ibu kasih nilainya ini meter misalnya ya. Karena pengukuran panjang. Ingat anak-anak, pengukuran panjang itu perlu diingat, anak-anak harus mengerti juga mulai dari kucing. Nah, kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar mandir. Nah, ini harus dihafal. Terus dihafal ya. Nah, seperti itu. Ini seperti turunan naik tangga ya. Satuan panjang ya. Ini namanya satuan panjang mulai dari kilometer ke meter. Tapi biasanya pengukuran penggaris itu hanya sampai sentimeter. Atau terlihat juga itu dilengkapi juga dengan milimeter. Makanya ada lebihnya juga nih. Seperti ini misalkan 16,2. Itu 2-nya itu milimeternya. Nah, ini seperti apa nih? 17,6 meter. Berarti 17,6 meter ini ingat di sini. Jadi pembulatan ini berarti angka ini lebih dari 5. Berarti kita harus naikkan. Artinya berarti bertambah 1 ke ini, ke angka depannya. Berarti 17 tambah 1 berarti 18 meter. Selanjutnya, coba Bu kalau Ibu ganti nih, Ibu contohnya ganti 15,5. Ya, Ibu ganti 15,5 meter. Dan angka 5 ini lebih dari 5 bukan, tapi sama dengan 5. Ingat, yang lebih dari atau sama dengan 5 itu tetap di
berarti bertambah 1 ke angka yang sebelumnya. Berarti 15 tambah 1 berarti 16 meter. Ada perbedaan kan dengan yang di atas? Ya. Nah, ada juga soal yang mengingatkan kita cara pembulatannya. Dengan cara apa nih? Cara membaca pembulatan. Tadi Ibu ingatkan dalam pengukuran panjang itu bisa menggunakan penggaris, bisa menggunakan meteran, roll kecil dan sebagainya. Untuk penggaris terutama ya, itu karena ukurannya lebih kecil, pendek, yaitu ada milimeternya. Nah, untuk milimeter contohnya 23 cm lebih dari 7 mm. Artinya kita tulis untuk lebih gampangnya adalah 23,7. Bu, 7 di sini milimeternya apa sentimeternya? Ingat, milimeter itu lebih pendek, lebih kecil ukurannya. Kalau sentimeter berarti lebih pendek. Ingat, dari sentimeter ke milimeter. Sentimeter ke milimeter kan 10 ya. Jadi ini sentimeter tulisnya. Ya. Tadi setelah ini gimana? 23,7. Ingat, 7 di sini adalah angka yang lebih dari 5 pembulatannya. Berarti di sini bertambah 1. Berarti 24 cm. Contoh nomor 2. 14 cm lebih 4 mm. Berarti kita tulis 14,4 cm. Ya. Jadi ingat di sini angkanya kurang dari 5. Tadi yang kurang dari 5 itu harus diturunkan ke angka yang lebih kecil. Artinya ini juga sama, artinya tidak berpengaruh ya. Berarti ini ditulisnya adalah 14 cm. Nah, itu ya anak-anak ya. Untuk mengerjakan pembulatan. Ini ada syarat-syaratnya, perlu diingatkan lagi untuk menyelesaikan pembulatan. Soal cerita. Contoh, Ibu kasih soal cerita ya, nanti insya Allah dikasih soalnya soal cerita. Ada 3 anak yang sudah diukur tinggi badannya, yaitu Doni 130,2 cm, Ihsan 134,5 cm, dan Anton 129,7 cm. Bulatkan masing-masing dari tinggi badan mereka. Jadi tulis aja di sini. Doni sama dengan 130,2 cm, kemudian Ihsan sama dengan 134,5 cm, kemudian Anton sama dengan 129,7 cm. Nah, pertanyaannya, bulatkan masing-masing dari tinggi badan mereka. Jadi satu-satu kita bulatkan, ya. Nah, di sini Doni 130,2. Berarti di sini 2 di sini adalah kurang dari 5. Artinya tidak berpengaruh karena itu dibulatkan ke yang lebih kecil. Berarti ini 130. Tidak naik ke 130-nya, masih tetap. Ya. Kemudian ini Ihsan 134,5 cm. 5 di sini adalah yang sama dengan 5 atau lebih. Berarti ini harus dibulatkan, ke sini nambah 1. Berarti 135 cm. Kemudian ini Anton 129,7 cm, sama, ini juga harus dibulatkan lebih karena lebih dari 5 tambah 1 berarti 130 cm. Nah, sudah dibulatkan ya, jadi tidak ada koma lagi artinya pembulatan itu. Sudah menjadi bulanan yang bulat gitu. Ya. Bulat dibulatkan maksudnya. Tidak ada koma. Nah, pertanyaannya yang B, siapakah yang memiliki tinggi badan yang sama? Sudah terlihat. Doni berapa? 130. Ihsan juga sama 135. Kalau Anton 130. Jadi jawabannya adalah Doni dan Anton yang memiliki tinggi badan yang sama. Yaitu
130 cm. Dan ke soal cerita nomor 2 ya. Yaitu Ibu bacakan dulu ya. Panjang tongkat Pak Budi 66,7 cm. Sedangkan panjang tongkat Pak Ali adalah 45,2 cm. Pertanyaannya, bulatkan masing-masing panjang tongkat mereka. Berarti kita tulis satu-satu ya. Tongkat Pak Budi sama dengan 66,7 cm. Sedangkan tongkat Pak Ali sama dengan 45,2 cm. Ya, kita bulatkan. Nah, ini ingat di sini koma 7, berarti 7 di sini adalah lebih dari 5. Berarti ke sini ditambah 1. 66 tambah 1 berarti 67 cm. Ya. Kemudian tongkat Pak Ali 45,2 cm, 2 di sini juga kurang dari 5, berarti ini tidak dianggap. Ditulis saja 45 cm. Pertanyaannya adalah berapa selisih? Ingat anak-anak ya, mencari selisih itu berarti kalau selisih itu dikurangi. Ya, berarti dikurangi apa? Berarti dikurangi yang besar, dikurangi yang kecil ya. Jadi berapa selisih panjang tongkat mereka? Ingat, berarti selisihnya adalah mana yang paling besar? Kita lihat. Selisihnya adalah selisih tongkat mereka. Nah, dengan yang paling besar siapa? Nih ya, Pak Budi. 67 cm dikurang tongkat tali 45 cm. Jadi berapa nih? 7 kurangi 5 2, 6 kurangi 4 2, berarti 22 cm. Nah, seperti itu. Terus Bu, gimana nih kalau pertanyaannya Ibu tambahin ya? Pertanyaannya misalkan berapa jumlah panjang tongkat mereka? Misalnya ya, Ibu tulis lagi nih, berapa jumlah. Beda kan ya antara selisih dengan jumlah. Jumlah panjang tongkat mereka. Berarti kalau jumlah, ingat, kalau jumlah itu tidak usah mencari mana yang lebih panjangnya. Langsung saja kalau jumlah berarti tinggal dijumlahkan kedua bilangannya ya. Berarti di sini jumlah panjang tongkat antara Pak Budi dan Pak Ali atau mereka ya kita sebutnya, yaitu dijumlahkan saja 67 cm ditambah 45 cm. Boleh dipangkat ya. 67 tambah 45 12 ke 112 cm. Nah, begitu anak-anak ya. Ini soal cerita. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anak dalam menyelesaikan nanti tugasnya. Insya Allah nanti akan diberikan tugas baik itu pembulatan tadi secara langsung maupun diberikan soal cerita. Yang mudah-mudahan bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan tugasnya. Anak-anak tetap semangat ya, tetap selalu menjaga kesehatan. Dimanapun kita berada, kita harus save ya kepada diri kita sendiri. Oke, anak-anak, Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.